Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah model integrasi nilai-nilai Islam ke dalam balance scorecard sebagai sistem manajemen strategi. Model ini merupakan hasil penelitian kolaborasi dua dosen dan seorang mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan dua orang dosen dari Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020. Penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1962, Robert S. Kaplan, profesor dari Harvard University, dan David P. Norton, pendiri dan presiden The Balance Scorecard Kolaboratif di Lincoln, Massachusetts, memperkenalkan Balance Scorecard sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Alat ukur kinerja perusahaan tersebut kemudian dikembangkan menjadi sistem manajemen strategi. Dan model ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam Balance Scorecard sebagai sistem manajemen strategi. Artinya, setiap langkah dan komponen dari sistem manajemen strategi yang terdiri dari analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol dimasukkan nilai-nilai Islam agar sejalan dengan tujuan rumah sakit yang berasaskan Islam. Nilai-nilai Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya, "Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab dan hikmah untuk memberi pengajaran kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Dan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman yang artinya, "Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar mengimani Allah dan hari akhir. Yang demikian lebih utama dan lebih baik akibatnya." Bapak Ibu sekalian, integrasi nilai-nilai Islam dengan Balance Scorecard sebagai contohnya yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah di Indonesia bertujuan untuk menjadi rumah sakit Islam yang sebenar-benarnya dengan terus meningkatkan mutu dan keselamatan untuk mencapai kinerja rumah sakit yang unggul. Apabila nilai-nilai Islam diintegrasikan dengan Balance Scorecard, maka nilai-nilai Islam dimasukkan dalam setiap perspektif untuk mencapai visi rumah sakit menggunakan strategi yang tepat. Pada tahun 1996, Kaplan dan Norton menulis tentang menggunakan Balance Scorecard sebagai sistem manajemen strategi. Visi dan strategi diterjemahkan melalui 4 perspektif. Masing-masing perspektif harus ada tujuan, ukuran, target, dan inisiatif yang jelas. Sebagai contoh dari perspektif pelanggan, apa yang diharapkan oleh pelanggan dari rumah sakit? Memenuhi harapan pelanggan adalah langkah yang sangat penting agar pelanggan puas dan loyal pada rumah sakit. Saran-saran dan komplain dari pelanggan menjadi masukan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan proses bisnis internal, apa yang harus unggul dalam proses bisnis untuk dapat memuaskan pelanggan dan pemilik rumah sakit? Pelanggan yang puas dan loyal akan meningkatkan nilai bagi pemilik rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, di dalam analisis lingkungan eksternal akan didapat identifikasi peluang dan ancaman. Sedangkan di dalam analisis lingkungan internal akan teridentifikasi kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Caranya yaitu yang pertama, membentuk tim yang terdiri dari top dan middle management untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, serta lakukan focus group discussion melibatkan stakeholder. Yang kedua, buat daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan masing-masing antara 8-10.
Yang ketiga, lakukan pembobotan dan tentukan rating dari peluang dan ancaman, kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, buatlah tabel External Factor Analysis Summary atau EFAS dan Internal Factor Analysis Summary atau IFAS. Yang kelima, kalikan bobot dan rating untuk menghasilkan skor EFAS dan IFAS. Di samping skor, dapat ditambah kolom alasan dan komentar. Yang keenam, gabungan dari skor EFAS dan IFAS adalah sebuah titik yang menunjukkan posisi strategis rumah sakit di dalam diagram Kartesius. Slide ini merupakan contoh daftar peluang dan ancaman pada tabel EFAS. Dan slide ini merupakan contoh daftar kekuatan dan kelemahan pada tabel IFAS. Dan ini merupakan contoh diagram Kartesius untuk menentukan posisi strategis dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya, analisis dan pilihan strategi. Bapak Ibu sekalian, jika hasil perhitungan analisis SWOT berada pada sel 1 antara peluang dan kekuatan, maka strateginya adalah ofensif atau proaktif. Rumah sakit mempunyai kekuatan untuk menangkap peluang. Dan jika hasilnya berada pada sel 2, maka strateginya adalah diversifikasi produk atau jasa, atau mencari terobosan. Dan jika hasilnya pada sel 3, maka strateginya adalah turnaround atau pembenahan kelemahan-kelemahan dari rumah sakit agar menjadi kekuatan yang dapat menangkap peluang. Dan jika hasilnya berada pada sel 4, yang pada kiri bawah, maka strateginya adalah defensif atau reaktif. Selanjutnya yaitu di dalam formulasi strategi, dipilih sistem yang tepat berdasarkan analisis SWOT. Selanjutnya dibuat perencanaan strategi dalam jangka waktu biasanya 5 tahun. Dengan langkah-langkah yang pertama yaitu mengukur visi dan misi menggunakan Key Performance Indicator, termasuk nilai-nilai Islam, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan pada slide 5, dalam pengukuran ini ditentukan sasaran, ukuran, target, dan inisiatif. Langkah kedua yaitu menilai kinerja 5 tahun yang lalu untuk melihat apakah implementasi Renstra selama 5 tahun sebelumnya dapat berjalan efektif dan efisien. Langkah ketiga yaitu melihat posisi, arah, dan prioritas strategi dari hasil analisis SWOT. Langkah yang keempat yaitu menentukan sasaran strategis dan indikator kinerja utama atau KPI. Dan langkah yang kelima, mitigasi resiko, dan langkah terakhir yaitu menyusun rencana pendapatan dan anggaran. Selanjutnya, setelah rencana strategis selesai disusun, kemudian disosialisasikan dan diimplementasikan dalam bentuk program, anggaran, dan prosedur. Rencana strategis menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan rumah sakit dari waktu ke waktu. Rumah sakit membuat program, anggaran, dan prosedur tahunan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tersebut. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran serta prosedurnya dilakukan setiap tahun atau setahun 2 kali untuk melihat kemajuan pada tahun berjalan. Evaluasi ini untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana strategis dalam tahun tertentu yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam sistem manajemen strategi yang menggunakan balance scorecard lebih mudah karena terukur jelas sasaran, ukuran, dan targetnya. Indikator kinerja utama atau KPI sudah ditetapkan di dalam Renstra. Jika terjadi penyimpangan antara Renstra dengan hasil evaluasi, maka perlu ditinjau ulang di mana letak kesalahan atau kekurangannya sejak dianalisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol.
Bapak Ibu sekalian, pada slide ini ditunjukkan peta strategi secara lebih lengkap dari 4 perspektif balance scorecard. Secara lebih rinci, dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ada 3 aset yang harus dikelola dengan baik dan ditingkatkan kemanfaatannya, yaitu aset organisasional, aset informasi, dan aset manusia. Pada aset organisasional, ada 4 komponen, yaitu budaya, kepemimpinan, keselarasan, dan kerjasama tim. Keempat komponen tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti contohnya, budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam mengucapkan salam dan menjawab salam, memulai pekerjaan dengan basmalah, melaksanakan sholat tepat waktu dan berjamaah, membimbing pasien dan keluarga dalam melaksanakan ibadah, terutama saat sedang sakit dan dengan keterbatasannya. Islam memberikan solusi dan keringanan-keringanan agar semua umat Islam dapat melakukan ibadah dengan baik. Melakukan kajian-kajian keislaman secara periodik dan membina karyawan menjadi insan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam? Seorang pemimpin harus mempunyai sifat sidik, amanah, tablik, fatonah, dan tidak menyembunyikan sesuatu. Nilai-nilai Islam ini digabung dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan, membuat kepemimpinan menjadi lebih sempurna. Pada dasarnya, semua orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu hanya beberapa contoh bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalam balance scorecard sebagai sistem manajemen strategi. Dan model ini akan terus dikembangkan sehingga menjadi model yang cocok untuk diterapkan di rumah sakit yang berasaskan Islam. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan, dan